Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini ya paman ya. Ya paman, ini pagi ini saya maaf, saya mau asah pisau dapur ini punya kita yang kita pakai di dapur. Ini pisau chef knife ya, pisau dapur. Ini kebetulan modelnya model pisau Jepang, tapi ini made in lokal ya paman ya. Ini buatan lokal dari salah satu maker di Bandung ya. Dan kebetulan hari ini topiknya saya mau cerita juga sedikit tentang asah. Ini jatuhnya single bevel ya paman ya. Ini yang ada bevel cuma sebelah sini ya. Dia pakai bevel tinggi seperti itu. Oke. Yang sebelahnya dia flat ya paman. Dia flat. Sebelahnya flat, sebelahnya ada bevel seperti itu. Oke. Nah, ini ada rumusnya mengasah pisau seperti ini. Biasanya umumnya di dunia internasional atau di Jepang sendiri ya. Kalau dia single bevel sebelah setengah, mau dia tinggi, mau dia mikro, mau dia seperempat seperti ini sekitar setengah senti lebih seperti ini ya, seperti Scandi grind gitu. Itu yang belakangnya kan flat ya. Ini tipsnya, triksnya atau tekniknya adalah 90 dan 10. Maksudnya itu 90% yang diasah adalah yang sebelah sini, 10% yang diasah sebelah sini. Kenapa demikian? Karena umumnya yang paling banyak diasah ya memang sebelah sini. Kita itu mengasah atau menggerus yang sebelah sini. Yang sebelah sini hanya terjadi bur saja. Karena apa? Karena dia bentuknya flat. Flat ya yang sebelah sini. Jadi bentuknya itu yang sebelah sini datar, yang sebelah sini nyudut. Ketika kita ngasah yang nyudut, yang datarnya otomatis nanti akan terjadi bur seperti ini. Yang sebelah sini kita hanya merapikan bur saja. Namun tetap diasah pakai batu asah. Karena apa? Karena kalau kita stropping saja menghilangkan burnya dari sebelah sini yang diasah, misalkan sebelahnya terjadi bur tapi kita stropping saja, itu ditakutkan dia menjadi convex sebelahnya. Jadi agak nanti yang bagian rata ini sebelah sini, di bagian sininya terjadi lengkungan. Jadi karena flat itu sebenarnya menyesuaikan fungsi, karena dia untuk lebih enak dan lebih tipis ya untuk mendapatkan irisannya. Jadi misalkan ini kalau kita tangan kanan, yang bagian luar yang ada bevelnya, yang bagian dalam yang tidak ada bevelnya. Jadi waktu kita mengiris seperti ini, yang sebelah sini misalkan tomat ya, kita iris, yang sebelah sini ini bisa kita irisan berikutnya itu bisa tipis sekali. Yang sebelah sini ada bevelnya, fungsinya untuk membuang. Jadi bukan berarti dibikin seperti ini tanpa alasan. Nah, jadi salah satunya tekniknya adalah dengan mengasah 90% dan 10%. 90% sebelah yang ada bevel sini, 10% sebelah sini untuk menghilangkan burnya saja, sebagian flatnya itu ya. Oke. Nah, kali ini pisau di rumah, ini pisau yang dipakai istri saya juga. Ini sudah tumpul ya, paman. Saya coba. Ya. Ya, sudah lumayan tumpul ya. Oke. Nanti saya coba asah. Ini saya coba asah pakai 2 batu ya, paman. Pertama saya coba pakai grit 1000. Dan kebetulan hari ini saya pakai batu Sun Tiger ya, Sun Tiger Japan ini yang sekelas sama King Deluxe ya, seri-seri Deluxe ini yang agak murah ya. Kita coba pakai batu 1000 ini, habis itu kita coba pakai batu medium grade, batu alam, batu Bogor. Saya coba di sini dulu ya, paman. Jadi ingat 90 plus 10, sebelah sini 90%, kita umumnya mengasah sebelah sini hanya kita gerus 10%-nya saja. Jadi 90 dan 10. Dan biasanya kalau orang-orang Jepang atau pro di luar negeri juga mereka mengasah yang sebelah flatnya dulu. Menciptakan bur ke sebelah sini, baru diasah sebelah sini. Jadi tidak banyak membuang bur ke sebelah sininya. Jadi misalkan ini bagian flatnya, kita asah yang bagian flatnya dulu. Oke? Karena ini pisaunya sudah tumpul, saya sambil cerita sambil mulai ya pamannya. Bismillah. Oke, saya asah sebelah sini dulu ya paman. Sebelah sini flat, kita pure flat. Jadi dia full nempel di atas batu seperti itu. Nggak boleh ditunggingin dikit ya, karena apa?
itu akan mengkhianati fungsi utamanya dia diciptakan, karena dia diciptakan memang sengaja tidak ada sudut supaya waktu mengiris kita yang menentukan sudutnya. Jadi untuk pekerjaan yang sangat-sangat fine ya, dia bisa mengiris tipis sekali karena sebelah sini itu pure flat dari atas sampai ke bawah, yang sebelah sini baru yang dari sini ke sini flat ya, taper gitu, mengecil. Terus yang sebelah sini ada bevelnya setinggi sekitar setengah senti lebih lah gitu ya, lebih kayaknya ini ya, hampir 1 senti ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bismillah ya paman, kita asah pakai batu grade 1000 dari Sun Tiger yang sekelas sama King Deluxe ini ya, warna coklat. Warnanya juga sama, performanya juga hampir sama. Oke, saya lanjutkan. Batu ini agak lemah, berseluri dia, cocok untuk wide bevel, untuk bila-bila lebar seperti ini, untuk membantu memoles ya paman. Kalau batu yang agak keras, yang keras, ketemu bila-bila yang flat seperti ini, dia nggak bakal enak ngasahnya paman. Antara kena dan tidak kena, dan justru feel-nya, justru feedbacknya jadi nggak enak, kayak terbang-terbang atau melayang atau jadi lengket sekali. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa lengket sekali sehingga pergerakan kita menjadi tidak smooth, atau dia jadi menyangkut-nyangkut juga hasilnya menjadi tidak smooth, atau berasa licin, melayang-layang seperti itu. Oke, saya asah dulu sebelah sini. Saya cek ya paman, karena sebelah sini kita tidak banyak mengasahnya, kita hanya memoles saja. Sampai terjadi bur ke sebelah yang ada bevelnya, baru nanti kita lanjutkan ke sebelah yang ada bevelnya. Oke, sedikit lagi. Dan satu lagi, kalau kita mau ngasah yang flat seperti ini, semuanya kena, atau yang flat juga di bevel ini sekitar setengah senti atau 1 senti atau lebih tinggi, tapi dia pure flat ya, dia nggak ngonvek seperti ini, nggak nyekung, dia flat, itu pastikan batu kita juga harus benar-benar rata. Kalau batu kita ada lengkungan sedikit saja, nah itu kemungkinan akan merubah konturnya yang dari flat tadi akan juga jadi melengkung. Itu artinya secara fungsinya juga dia akan tidak efektif melengkung ya. Kecuali untuk pisau-pisau konvek yang memang diciptakan melengkung, kita memang sengaja cari dia melengkung, ya nggak apa-apa, batunya nggak flat sedikit nggak masalah. Oke, saya rasa saya sudah sebelah sini. Saya bersihkan dulu batunya. Kita ke sebelahnya, ke bagian yang ada bevel ya paman. Ini sudah terjadi bur ke arah sini. Saya sekarang ke sebelah sini. Ini tekniknya sama, sudutnya misalkan kayak kita di V bevel, misalkan 2 mili ya, 2 milinya ditatakin di sini. Ini kebetulan dia agak lebar. Yang agak lebar ini juga akan lebih sensitif melengkung paman. Dulu banyak orang berpikiran kebalik. Misalkan orang berpikiran, oh yang mikro misalkan 2 mili sama 1 senti tapi sama-sama flat ditatakin di batu, kayaknya lebih mudah ngasah yang agak lebar. Namun kenyataannya, percaya atau tidak percaya paman, nanti boleh dicoba. Justru semakin lebar dia akan semakin susah kelihatan flat. Kayak pisau Scandinavian grind atau grind tinggi seperti ini, itu akan lebih susah kelihatan flatnya. Kenapa? Semakin lebar bidangnya, cembung sedikit saja akan semakin mudah kelihatan. Kecuali yang model golok ya, yang memang dia nggak pure flat, jatuhnya dia masih ngonvek juga untuk menemukan matanya. Walaupun sudutnya 10 cm atau sudutnya 12 cm, sudutnya 20 cm, sama aja. Karena golok dia nggak ada sudut yang menemukan matanya. Dia pure dari atas ke bawah, baik dia flat dulu baru melengkung, intinya akan terjadi tetap lengkungan untuk menemukan matanya. Maka dia disebut convex. Dia nggak pure flat ya kalau convex. Kalau golok itu, mau golok sembli, mau golok kerja, mau parang kayak gitu, itu dia kalau versi saya sebut convex. Karena dia untuk menemukan matanya, karena tidak ada sudut, otomatis satu-satunya cara untuk menemukan matanya, dia ada sedikit slightly gelembung seperti itu namanya convex. Dan kalau dia benar-benar pure flat,
otomatis dia juga akan menancap dari atas sampai ke bawah. Sementara biasanya pisau-pisau ini neper dulu jadi kelihatan flat, kemudian baru nanti ada lengkungannya sedikit di antara sini sampai sini. Nah kalau ini dia nggak pakai lengkungan, tapi dia pakai bevel, jadi bevel sampai sini gitu. Maka yang ini namanya flat bevel. Walaupun dia ukurannya 2 mili, 1 cm, tapi kalau dia flat, dia disebut flat bevel. Dan itu memerlukan batu asa yang sangat-sangat flat juga. Jangan melengkung, nanti terjadi perubahan garis di atas sini. Jadi ingat ya, yang disebut flat bevel, kalau dia memang flat. Kalau seperti golok, kalau menurut saya itu dia nggak flat. Dia namanya convex, itu seperti katana, seperti parang. Maupun dia tipis sekali, even seperti pisau-pisau Jepang yang kayak sebentar. Kayak pisau-pisau saya ini, misal contohnya Santoku ini dia dari atas sampai ke bawah, dia sampai ke bawah nggak ada sudutnya, jadi dia seperti golok atau seperti parang, cuma dia tipis sekali secara kontur matanya, bahkan cuma 10 derajat atau 9 derajat gitu dia. Apalagi ini sudah saya tipisin lagi, benar-benar tipis ya. Nah ini tetap dia akan terjadi, kalau kita lihat di bayangan akan terjadi bentuknya melengkung seperti itu. Ini yang disebut dengan istilah convex ya, convex grind ya. Baik dia dari atas sudah convex, maupun dia dari setengah ke bawah convex, maupun dari seperempat ke bawah, maupun sedikit aja di atas mata. Karena tidak ada sudut, berarti menemukannya adalah dengan cara melengkungkannya seperti itu, mengkonvekskannya seperti itu, seperti bentuk kerang ya. Convex itu clamshell gitu, clamshell gitu. Jadi istilah itu disebut dengan convex. Nah, kalau dia sudah seperti ini, dia sudah tidak convex lagi. Kalau dia tegas, sudut, segitiga, maka namanya akan menjadi seperti ini. Kita sebut dengan ini flat bevel. Kebetulan yang ini yang kita asah, yang flat bevel yang ini ya, yang cuma setengah senti ini. Kalau yang ini dari atas sampai ke bawah kita asah. Ya, yang ini 10%, yang ini 10%. Jadi kira-kira begitu Paman. Sekarang saya lanjutkan mengasah yang sebelah sini. Bismillah, yuk kita sambil cerita ya Paman ya. Jadi yang disebut convex itu tanpa ada yang menyudut, dia pasti convex. Kalau tidak, pasti dia segitiga dong dari atas sampai ke bawah goloknya. Misalkan benar-benar misalkan satu grindingan aja ya, dari atas sampai ke bawah sampai ketemu matanya, dia benar-benar segitiga. Tapi kenyataannya dia nggak segitiga, dia ada begininya, baik mulai dari sini ke bawah, atau dari setengah, atau dari atas. Biasanya sih mulainya dari setengah atau seperempat ke bawah gitu, baru nanti. Karena kalau Paman biasa ngasah golok atau ngasah convex ya, kayak parang gitu kan, paling yang Paman asah gitu yang sudah mendekati matanya gitu. Maka nanti yang convex itu yang disebut bevelnya adalah ya punggung di belakang matanya itu. Ketika kita mau menipiskan bilah convex juga, misalkan tadi kita punya golok nih, golok kita ukur sudutnya tinggi nih, misalkan 20, mau kita tipisin, kita bikin jadi golok semble, mau kita bikin 12 derajat, otomatis kita miringin dulu, terus matanya belum kena, kita papas dulu dinding yang di atas matanya itu, baru nanti sudah dari atas sampai ke bawah, baru kita rapiin mata lagi. Karena di dalam convex itu nanti ngasah convex itu terjadi beberapa sudut asah yang berbeda, seperti itu teorinya ya. Nanti akan saya bahas tentang insya Allah ya, mengasah pisau convex grind ya. Kita coba asah yang single bevel ini dulu, tadi dengan rumus 90-10. Saya lanjutkan sebelah sini ya Paman. Nah, yang agak lebar flatnya akan semakin sensitif kelihatan. Kalau dia tidak rapi atau sudutnya menggelembung ya, akan sangat-sangat kelihatan. Dulu saya pikir, dulu ya, waktu saya ngasah berbagai macam jenis pisau, saya pikir semakin lebar bevelnya ini akan semakin mudah membuat flatnya. Oke, V, saya sudah biasa bikin V ya, flat. Lihat yang lebar seperti ini, kayaknya natakinnya mudah nih. Tinggal natakin aja di atas batu ya, batunya flatin, terus asah aja, tinggal konsisten. Ternyata semakin tidak konsisten, ada ketidakkonsistenan aja sedikit di flat bevel ini, akan mudah kelihatan rigidnya, itu akan sangat-sangat mudah kelihatan. Jadi kebalikannya ternyata, semakin lebar
semakin lebar sudut flatnya, segitiganya, dia misalkan seperti Scandi Grind atau bevel ini, akan semakin susah justru ngasahnya. Butuh konsisten yang benar-benar stabil ya, benar-benar tinggi, benar-benar konsisten artinya. Nah, saya lanjutin paman ya. Kalau 2 mili antara convex dan tidak, jadinya antara benar-benar flat atau tidak, jadinya kita nggak begitu kelihatan. Walaupun ingat ya, sekali lagi kita ini nggak pakai penyudut, kita ngasah pakai tangan. Yang namanya tidak konsisten, sedikit-sedikit ya wajar. Cuma mindset kita harus seperti itu. Karena apa? Kita pengen dari hari ke hari kita ada progresnya, ada kemajuannya. Dari hari ke hari kita asah pisaunya semakin rapi, semakin cakep, semakin enak dilihat. Oke, saya lanjutkan ya. Ini masih di grid 1000. Batu ini berseluri ya. Saya cek burnya sebelah sini. Saya cek juga bagian mana yang terasah. Oke, sebelah sini bagian atasnya belum. Karena kelihatan ya paman, setiap kita pindah batu atau setiap kita mengasah itu terjadi guretan, kita bisa lihat yang mana bagian yang sudah kena dari batu ini, bekas gritnya, yang mana yang belum, itu bisa kita perhatikan. Maka melihat, mendengar, dan merasa itu sangat-sangat penting ya paman. Jadi jangan hanya digosrek terus tanpa memperhatikan indikator-indikatornya. Kita harus tahu indikator-indikatornya. Jadi kita tidak asal gosrek ya paman ya. Apalagi kita yang sudah lama mengasah, tentu pencariannya juga berbeda. Karena semakin lama kita ngasah itu, kita bukan hanya mencari tajam lagi. Ingat ya, mengasah itu lebih luas daripada sekedar mencari tajam. Kalau mencari tajam itu namanya menajamkan ya. Ini ngasah, banyak prosesnya, banyak progression gridnya, ada tujuannya, tajam pun macam-macam jenisnya, sesuai kebutuhan. Untuk sembeli enaknya tajam begini, untuk kayu enaknya tajam begini. Nah itu juga nanti insya Allah akan saya bahas ya, terutama yang akan saya bedakan tajam untuk mengiris dan tajam untuk push. Itu dari dulu yang saya pelajari, kebetulan saya hobi kayu juga. Tajam untuk push itu berbeda tajam dengan tajam untuk iris. Kebutuhannya yang sebenarnya ya itu akan sangat berbeda gitu. Nanti akan saya coba bikin video khusus membahas tentang itu. Kebetulan saya sering mengasah berbagai macam jenis pisau, berbagai macam jenis bevel. Jadi menurut saya itu berbeda. Nah, saran juga buat paman-paman di rumah ya, sambil saya ngasah ini, mempoles white bevel ini. Kalau paman punya pisau-pisau yang berbeda di rumah, dicoba diasah ya paman. Jadi pengalaman mengasah kita juga akan berbeda kalau kita mencoba banyak hal. Kayak ibaratnya naik motor gitu, coba banyak motor, itu nanti akan semakin jago naik motornya gitu. Coba banyak mobil, oh mobil ini karakternya kayak gini gitu. Jadi kita tahu nanti. Bahkan nanti kalau paman sudah mengalami banyak hal, yang ngasah banyak hal, semakin pengalaman, nanti ketika ada pertanyaan pun, seperti banyak paman-paman yang menanya saya ya melalui WA, paman batu favoritnya yang mana? Kalau ada orang nanya gitu sama saya jawab, saya biasanya nanya balik. Pertanyaan baliknya adalah, batu asah buat ngasah pisau apa? Kalau saya pribadi nggak ada batu asah favoritnya. Karena paman percaya atau tidak, lain bevel, lain bilah, itu nanti lain teknik asah, dan lain juga favorit batu asahnya. Kira-kira begitu, mudah-mudahan nanti akan saya bisa jelaskan juga di video dengan tema-tema berbeda ya paman ya. Hari ini kita coba asah pisau ini dulu. Oke, saya lanjutkan sebelah sini masih. Karena sebelah sini ya yang akan banyak diasah, 90%-nya kita akan mengasah sebelah sini. Oke, saya cek lagi paman. Oke, sudah berubah semua sebelah belakang ini. Yang masih ada nyangkut sedikit, butuh perhatian khusus. Saya coba gerus yang bagian belakang ini.
Oke, mantap. Sedikit lagi bagian belakang. Oke, saya teruskan ke depan. Sekali lagi. Saya akan pindah batu paman setelah ini. Oke, saya akan ganti batunya ya. Ini saya rasa udah kena semua bevelnya. Saya cek dulu dengan mata. Ya, insya Allah ini sudah kena semua. Oke. Nah, ini sudah terjadi bur balik. Ingat ya, 10% sebelah sini, 90% sebelah sini. Dari pertama kita asa yang sebelah sini, habis itu sebelah sini, terus yang terakhir kita balik lagi ke sebelah sini karena terjadi bur balik ya. Walaupun dia minim, dia tetap ada bur balik. Namun sebelah sini nggak usah lama-lama dan nggak usah banyak-banyak. Kita cuma menghilangkan burnya saja. Oke, selesai. Terus sebelah sini saya rapikan juga di grid 1000-nya. Saya haluskan ya paman ya, biar lebih halus. Saya edge leading beberapa kali. Habis ini kita coba pindah batu. Terus saya balik lagi ke sebelah sininya, cuma sedikit saja seperti itu. Oke, sekali lagi sebelah sini dengan tekanan yang lembut saja. Oke, saya ganti batunya paman. Saya pindahin dulu yang ini. Tadi kita banyak ngobrol ya sambil Oke, sekarang saya pakai batu Bogor yang grade medium ini. Saya akan coba nanti poles di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau saya rasa kurang mengkilat atau kurang bagus, saya akan pindah grade ya. Kalau tajam sih, insya Allah sudah. Karena kalau di white bevel itu kadang-kadang kita akan memperhatikan estetikanya juga paman. Karena kita pengen dia bagus kelihatannya. Jadi kita cek nanti bagaimana. Oke, saya asa sebelah flatnya dulu, sebelah sini ya. Bismillah. Sedikit saja, karena sebelah sini kita cuma memangkas bur. Dan karena ini flat, jadi kita baringkan ya paman ya, pure baring dia. Dari spine-nya, dari punggungnya ini dia benar-benar rebah, tidur dia di atas batu. Oke. Sekarang saya coba lagi seperti itu. Saya cek dulu. Nah, tidak ada bur sebelah sini. Oke, sekarang saya pindah ke sebelahnya langsung. Saya langsung ke sebelah sini ya paman ya. Bismillah. Kita poles yang sebelah sini bevelnya. Tadi sudah tajam ya. Sampai dia rapi, sampai dia benar-benar berubah menjadi grid ini, nanti baru kita selesaikan. Saya cek dulu paman, masih ada yang chipping atau apa enggak matanya. Oke. Gram besinya jadi banyak sekali paman, lihat di atas batu, karena ini bidang yang diasa itu lebar ya paman. Dan tadi kita menggerus bekas gerusan 1000-nya. Sekarang di batu 2000-an ini kita cek 2000-3000 ya. Ini kata penjualnya sih 3000 4000, tapi kata saya ini sekitar 2000-an lah, atau paling tinggi grade 3000 lah. Sudah lumayan halus di batu ini juga hasilnya. Lumayan bagus juga kilapnya untuk kelas-kelas batu alam ya.
Saya cek paman, saya bersihkan dulu, saya lihat bevelnya mana yang belum kena. Oke, bagian ujung sini masih ini sedikit. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan lupa dilihat, didengar, dan dirasakan. LDR rumusnya kalau saya dalam mengasah itu. Lihat, dengar, rasa. Di video-video saya yang lama ya, di awal-awal saya bikin YouTube ini tahun lalu, baru ya YouTube saya ini, saya sering berbicara tentang LDR itu. Lihat, dengar, rasa. Oke, saya cek lagi paman, hasilnya kira-kira seperti apa. Saya cek bagian yang mana yang masih belum kena dari flatnya ini. Saya cek lagi burnya sebelah sini terjadi perpindahan sedikit. Oke, saya cek lagi ketajamannya sudah sampai mana. Insya Allah ini sudah sangat menggigit ya. Oke, saya lanjutkan lagi paman sedikit. Biasanya juga ngasah flat-flat gini dia lebih lama ya paman, karena kita bukan hanya sekedar mencari tajamnya, kita pengen estetikanya juga bagus. Misalkan yang satu hampir setengah senti ini itu asahannya rata ya, bekas gritnya, jadi nggak bopeng-bopeng. Kita pengennya sih seperti itu gitu. Jadi estetikanya akan sangat kelihatan. Kalau pisau kita yang kayak Victorinox kan ya kelihatannya mengkilat aja gitu, bopeng-bopengnya nggak mengkilat. Padahal kalau paman perhatikan, kalau paman biasa ngasah white bevel, even di 6000 atau di batu 8000 pun nanti karena dia lebar itu akan kelihatan paman. Terjadi perpindahan grit, terjadi tekanan yang berbeda di antara sini sama sini, itu akan sangat kelihatan. Kalau paman nggak percaya, silakan coba asa-asa yang berbevel lebar. Itu akan sangat-sangat sensitif. Kalau di Victorinox di 6000 kita lihat sudah mengkilat ya, perasaan kita sudah bagus semua gitu. Padahal aslinya setiap berbeda tekanan, perpindahan grit, misal kayak gini, dari saya pindah begini saja, itu nanti akan terjadi guratan kayak mengkilat yang berbeda. Itu bopeng-bopengnya akan sangat-sangat sensitif kelihatan di white bevel. Sebentar saya cek video saya paman, masih jalan nggak? Oke, masih. Saya lanjutkan ya paman. Jadi semakin lebar bilah itu akan sangat-sangat sensitif kelihatan cacatnya ya, maksudnya ketidakrapihannya itu, flow akan kelihatan. Tapi karena kita juga ngasah seperti batu ini adalah jatuhnya ngasah manual ya paman, kita nggak pakai penyudut, itu dimaklumi saja seperti itu, nggak masalah. Oke, bawa sedikit. Oke, oke, saya poles lagi. Oke, kita cek hasilnya. Saya cek kerataan bevelnya. Alhamdulillah ini sudah lumayan kilap juga di grid 3000-nya. Ya maaf ya paman, tadi tiba-tiba HP saya mati. Tadi saya pikir sisa 40% masih cukup, ternyata emang baterainya udah ngedrop, ini gampang habis. Ini masih saya lanjutkan ya paman, sebelah sini yang 90%. Kita lanjutkan. Ini nggak lama lagi, insya Allah. Saya tinggal menghaluskan bevelnya aja ini. Tajamnya juga insya Allah sudah ketemu ini. Saya cuma menghaluskan bevelnya biar rata hasil asahannya dan biar mengkilat dikit ya. Cek lagi.
Ya, sudah semakin mengkilat ya sebelah sini. Saya cek bagian belakang sedikit. Oke, saya cek lagi. Masya Allah, ini sudah sangat menggigit ya hasilnya ya. Saya cek bevelnya, ratanya. Oke, Insya Allah ini kita sudah mendekati finish ya paman ya. Ini yang 90%-nya yang masih kita olah ini. Kita gosrek biar rapi, biar mengkilat. Ini nggak usah mengkilat-mengkilat kali, karena di batu 3000 aja ini cukup. Kita nggak usah naik grade, kayaknya ini udah lumayan halus. Lagian ini batu pisau untuk saya pakai di dapur, jadi cukup seperti ini. Walaupun saya punya grade yang lebih tinggi, karena di batu ini ketajamannya juga cukup. Dan ternyata ini hasil kilapnya juga cukup ya saya rasa. Oke, saya haluskan yang sebelahnya paman, yang 10%. Kita deburring juga ya sebelah sini. Jadi diasah juga. Jadi dia burnya patah. Walaupun cuma 10%, sebelah sini hanya fungsinya menghilangkan burnya saja dari yang berbalik setelah diasah yang bidang 90%-nya tadi. Oke, saya cek lagi sebentar. Insya Allah ini sudah semakin tajam, sudah semakin halus, sudah semakin menggigit. Oke, saya bersihkan lagi batunya. Saya bersihkan dulu maksudnya. Setelah ini kita coba sekali dua kali lagi kita mengkilapkan. Habis itu kita coba nanti edge leadingnya paman beberapa kali. Ini pelan saja, saya sudah pakai tenaga yang sudah dikurangin supaya hasilnya jadi halus ya paman ya. Oke, saya cek lagi, saya pastikan pisaunya benar-benar tajam dan nggak ada masalah lagi ya. Cakep. Ya paman, mohon maaf, tadi handphone saya tiba-tiba mati. Saya pikir baterainya tadi sisa 40%, saya lihat 50% cukup. Terakhir saya lihat ternyata mati handphonenya, emang baterainya sudah ngedrop ya. Maaf ya, saya lanjutin ya paman, masih sebelah sini. Handphonenya baterainya udah, kalau udah 20% langsung ngedrop. Oke, kita masih asah bagian yang 90%-nya tadi ya paman. Kita lanjutkan, kita poles. Ini saya tinggal molesin aja sih biar dia semakin apa ya, semakin cantik ya, karena ini kita pakai grade 3000 aja terakhir. Insya Allah ini saya nggak lanjutin lagi. Udah cukup. Bagian ini pisau dapur saya nggak perlu cantik-cantik banget. Sebenarnya kalau mau cantik bisa naikin lagi di grade tinggi, jadi poles bevelnya yang bagian lebar ini jadi mengkilap, jadi rapih, jadi bagus kelihatannya ya. Berhubung ini adalah pisau dapur saya juga, jadi, dan saya lihat ini juga udah lumayan bagus ya hasilnya batu yang grade 3000 ini. Nanti kita cek. Oke ya, saya cek burnya ya sebelah sana ya. Saya cek juga tingkat kehalusannya. Mantap, sedikit lagi paman. Saya poles dengan tekanan yang lebih lembut sekarang. Oke, saya kurangin tekanan sekarang ya.
Masya Allah. Oke paman, saya balik sekarang ke sebelah yang 10%-nya sedikit. Kita poles ya. Kita sambil deburring karena otomatis tadi pindah ya burnya. Kita pertemukan lagi di tengah. Oke, sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak. Oh, sebelah sini belum. Saya pakai arah seperti ini aja. Sedikit, pelan-pelan saja. Saya cuma menghilangkan bur halusnya paman ya. Dari yang sebelah sini. Saya cek burnya. Oke, saya cek lagi ketajamannya. Insya Allah ini sudah sangat tajam. Oke, ada bur lagi sebelah sini. Sekarang kita finishing. Insya Allah ini sudah sangat halus. Nanti kita cek hasilnya ya. Saya menghaluskan matanya ya. Insya Allah. Sedikit lagi biar benar-benar mantap halusnya. Oke, sekarang sebelahnya juga jangan lupa, sebelahnya juga butuh di deburring di atas batu. Jadi pelan saja seperti itu, dan ini flat ya. Ingat. Jadi walaupun dia 10%, sedikit yang diasah di sebelah sini. Kita cuma menghilangkan burnya saja. Kita cek tapi ketajamannya. Oke, insya Allah ini sudah sangat tajam. Sekali lagi sebelah sini. Oke, mantap. Sekali lagi sebelah sini. Kita tutup ya paman ya. Insya Allah ini kita tutup dengan edge leading sebelah sini, sama sebelah edge trailing ya sebelah sini juga. Oke, hilang burnya. Saya edge trailing sekali-sekali. Ya. Ups. Insya Allah ini sudah sangat tajam. Sebentar, mana lap nih? Saya lupa bawa lapnya. Kita lap dulu ya paman. Kita cek ini hasil dari grid 3000-nya. Apa? Sudah lumayan mengkilap ya 3000-nya, tapi apa? Nggak mengkilap banget, lumayan, masih kayak satin-satin gitu, cuma ya cukup lah, karena juga untuk pekerjaan dapur seperti itu. Kalau kita mau lebih mengkilap lagi, kita bisa naik grid ya paman ya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan paman bisa lihat ya, karena ini apa, kamera saya zoomnya udah agak-agak lemot ini ya. Oke, kita lap. Saya deburring dulu sedikit paman di celemek saya ya. Sebelah sini yang flat. Ini suaranya agak kencang ya, padahal saya deburringnya pelan karena ini celemek saya dari bahan kanvas ya paman. Jadi suaranya agak kencang. Sebelah sini juga. Oke, saya rasa sudah ini berapa jam? Sudah halus juga rasanya. Waktu kita deburring juga kita tahu masih ada bur atau tidak. Oke, saya cek di kertas ya paman. Mudah-mudahan apa hasilnya sudah sangat maksimal ya. Mantap paman ya. Oke, kita cek ke tomat sekarang. Udah tajam sekali tuh. Sekarang saya ambil sebentar ya, saya ambil apa, tomat dulu. Ya, tomatnya habis paman. Dapatnya yang udah sisa-sisa di sebelah di dapur, di kulkas dapur
Yang sudah agak layu-layu nih, udah parah nih layunya nih. Tapi nggak apa-apa. Tantangan ini, semakin layu dia semakin susah ngirisnya. Kita coba. Mana nih? Kotor nggak? Ya. Kita coba. Ini basah lagi. Kita lap dikit. Dia biasanya semakin sudah lembek, sudah layu, tomatnya akan semakin susah diiris. Kita coba ya paman ya, bismillah. Tapi nampaknya kalau ini sih sangat mudah nih, tajam sekali. Sudah tipis juga ini apa bilahnya. Mudah-mudahan ini hasilnya sudah enak di dapur ya. Bismillah paman, ini waduh langsung nancep ya. Dia kayak udah nempel langsung nancep aja. Aduh ketipisan paman, maaf. Terlalu nafsu. Wah, ini apa? Karena ini sudutnya juga tipis ya, kelihatan nggak di kamera ya? Mudah-mudahan paman kelihatan lah. Saya ini agak nggak bisa lihat kameranya ya. Oke, sebelah sini apa sudutnya tipis, sudah gitu dia tajam tuh, didorong aja dia langsung nempel paman tuh, ketipisan jadinya. Oke, saya coba lebih tebal sekarang irisannya ya. Biar nggak ketipisan ya paman ya, saya ambil sudutnya, soalnya ini sudutnya kita yang menentukan, ini yang bagian pelet sebelah sini nih tipis sekali. Mantap, mantap ya, sangat-sangat apa tajam dan bisa mengiris. Kita coba seperti ini, bisa nih, saya pakai gaya dorong ya, saya tarik lagi, teriris paman, mantap. Tarik aja lah biar lebih enak posisinya. Sekali lagi sebelah sini. Ya itu tomatnya bergerak, nggak apa-apa, kita dorong. Sangat-sangat tajam, enak sekali. Udah semakin lebar tomatnya juga, nanti kita akan butuh 2 kali tarik ya biasanya, atau sekali tarik. Wah ini bisa sekali tarik, Masya Allah, tajam sekali paman. Sudah lebih dari cukup ini di dapur ya. Kita coba sekali lagi. Kok jadi ketagihan gini? Apakah dia bisa sekali tarik? Wah, mantap. Jadi seneng gitu ya kalau pakai pisau tajam ya. Apa? Jadi pengen ngiris terus bawaannya. Kita coba belah tanpa dipegang ya. Kita coba belah tanpa dipegang. Seperti ini kira-kira, kalau ditekan aja dia sudah nyes seperti itu. Insya Allah lengket ya. Nah, susah ya. Ya, oke. Kira-kira tadi dibelah sudah ya. Kita cek seperti ini, kita puskat. Tup. Wah, dipuskat juga mantap. Ini tomatnya walaupun sudah layu ya. Dia sangat tajam. Dia akan mengiris dengan sempurna. Kulit ini biasanya akan nyangkut dia gitu. Kalau kita iris ya sangat nyangkut langsung seperti itu ya. Lengket. Nih, kulit tomatnya dia akan sangat-sangat lengket kalau dia tajam tuh, langsung lengket aja seperti itu. Bahkan nggak usah kita iris juga, kita push juga akan lengket dia tuh. Mantap, karena dia sangat tajam. Saya coba sedikit. Waduh, asik ya. Asik pakai pisau tajam itu, bawaannya kayak apa? Kayak mau motong terus gitu. Enak. Oke ya paman, udah saya rasa cukup. Ini ketajamannya udah lebih dari cukup ya. Alhamdulillah. Pisau dapur istri saya ini pakai juga kadang-kadang yang lain juga pakai di rumah ini. Pisau umum ini, pisau umum dipakai semua. Saya rasa cukup dan sudah lumayan cantik juga bevelnya. Ketajamannya juga sudah sangat-sangat enak ya. Tadi ke tomat kita sudah coba, ke kertas Masya Allah sudah bisa ngelengkung, bisa pola juga seperti itu. Oke, enak sekali. Ya, terima kasih paman sudah menyimak. Sekian tadi saya asah single bevel yang ini. Pisau ini pisau dapur, pisau lokal tapi ala Japan ya paman ya.
Alhamdulillah hasilnya sudah cukup mengkilap dan cukup tajam ya. Dan tadi kita udah tes ketajamannya, udah siap tempur lagi nih di dapur. Tinggal yang mau pakai siapa, boleh, bebas kalau yang mau pakai siapa kalau di dapur. Mantap. Terima kasih Paman sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di review-review asa bersama saya Paman Asabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.